Selamat siang, perkenalkan kami dari kelompok 3 praktikum fitokimia. Di sini kami akan mempresentasikan hasil PPT kami dengan tema isolasi glikosida flavonoid dari daun ketela pohon. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Rizky Afita Kristanti, yang kedua Ogi Azwari, yang ketiga Ailam Irawan, dan yang terakhir Mesreni Adagi Beno. Di sini saya mewakili kelompok kami untuk mempresentasikannya. Yang pertama, pengertian isolasi dan flavonoid glikosida. Isolasi adalah proses pengambilan atau pemisahan senyawa bahan alami dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Flavonoid glikosida adalah flavonoid di mana aglikonnya berikatan dengan satu atau lebih gugus gula. Berikutnya adalah keuntungan dan kerugian penyairan glikosida flavonoid dengan air. Keuntungannya, yang pertama murah dan sederhana, yang kedua tidak beracun. Kerugiannya, yang pertama mudah tercemar oleh bakteri dan kapang, yang kedua tidak stabil bila disimpan dalam waktu yang lama, yang ketiga diperlukan waktu yang lama untuk pengeringan, dan terakhir banyak komponen polar yang larut bersama air. Yang berikut adalah pengertian KLT dan prinsip kerja KLT. Kromatografi lapis tipis atau KLT adalah teknik kromatografi yang digunakan untuk memisahkan campuran yang tidak volatil. Untuk prinsip kerja KLT digunakan untuk memisahkan komponen-komponen berdasarkan perbedaan adsorpsi atau partisi oleh fase diam di bawah gerak pelarut pengembang atau fase gerak. Berikut adalah kromatografi lapis tipis atau KLT. Di sini prinsip kerjanya yaitu memisahkan sampel berdasarkan perbedaan kepolaran antara sampel dengan pelarut yang digunakan. Fase diam yang digunakan yaitu plat silika, fase geraknya eluene disesuaikan dengan jenis sampel. Semakin dekat kepolaran antara sampel dengan eluene, maka sampel akan semakin terbawa oleh fase gerak. Berikut adalah sistem KLT-nya. Di sini fase diamnya selulose, fase geraknya N-butanol, asam asetat, air 4:1/5 F/F. Lapisan atas cuplikannya sari 1, sari 2, sari 3, perbandingan esterutin dan estequercetin. Masing-masing 10 totalan kecuali sari 3 sebanyak 30 totalan. Deteksi sinar UV 366 nm atau untuk flavonoid fluoresensi. Uap amonia NH3 berwarna kuning. Kalium pengamatan basah untuk gula, warna pudar dengan latar belakang ungu yang dapat berubah menjadi coklat dalam waktu 2 menit. Baik, berikut adalah contoh hasil KLT-nya. Teman-teman dapat lihat pada slide berikut ini. Kita lanjut pada data analisisnya. Di sini standar rutin 2,5 cm, standar quercetinnya 5 cm, sari 1 2,5 cm, sari 2 5 cm, dan sari ketiga 1 cm. Untuk tabel hasil analisisnya, RF sama dengan jarak totalan ke sampel per jarak elusi. HRF sama dengan jarak totalan ke sampel per jarak elusi dikali 100. Kita ambil contoh yang pertama yaitu sampel standar rutin, RF-nya mendapatkan hasil 0,31. 0,31 didapat dari standar rutin 2,5 cm dikali 8 cm, hasilnya 0,31. Untuk HRF-nya jarak totalan ke sampel per jarak elusi dikali 100, hasilnya 31,25. Di sini dari 2,5 cm
dikali 8 cm dibagi 100. Untuk prediksi senyawanya rutin. Baik, untuk yang lainnya teman-teman dapat menghitungnya sendiri. Baik, sekian dari hasil presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.